Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tadi belajar apa dengan Bu Guru Hamimah? Belajar tentang tepuk sila Pancasila, Bu. Seru nggak? Pasti pada paham ya, kelas gimana pintar. Iya, siap, Ibu. Aman. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu ya. Oke, bapak lainnya. Saya, Bu. Tolong izin ya. Ya, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih pada KM sudah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Akmal, Hadir, Bu. Ali, Hadir. Kesya, hadir. Cici, hadir. Putri Ananda, hadir Bu. Rizky, hadir. Yasmin, hadir. Oke, hadir semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar dah. Siap. Oke, sebelum masuk materi, mari kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Oke, boleh berdiri semuanya? Ini udah menjadi mata pelajaran kita. Ibu mau lihat kalian masih fokus nggak? Nah, kita akan ice breaking botak batik batu. Ya. Kalau ibu bilang botak, pegang kepala ya. Oke. Kalau ibu bilang batik, pegang baju. Kalau bilang botik. Kalau ibu bilang batu, pegang mulut ya. Batuk. Batik. Batuk. Batuk. Botak. Siap fokus, Bu. Botak. Batik. Batuk. Batik. Batik. Botak. Ya udah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang periodisasi pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengaitkan periodisasi pemberlakuan undang-undang ijazah dari masa ke masa. Oh iya, silakan.
Udah jajan ya. Oh ya, boleh silakan. Oh, dia mau jajan Bu. Kondusif ya. Siap Bu. Terus yang kedua, asal tadi mampu menganalisis priorisasi pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, peserta didik mampu memperjelas perbedaan kondisi demokrasi pemberlakuan dari masa ke masa. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita nonton video dulu ya. Baik. Jing 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 jing. Jing jing. Jika Anda tahu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak selalu seperti saat ini. Faktanya, dokumen tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Kita mengenalnya dengan istilah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar. Peristiwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 memunculkan tuntutan untuk mendemokratisasi penyelenggaraan negara. Konsekuensi dari tuntutan demokratisasinya adalah dilakukan amandemen kelima. Mengapa amandemen? Oke, setelah kalian menonton video tersebut, ada pertanyaannya nih. Apa Bu? Ya Ini itu. dimasukkan ke dalam nilai apa ya? Boleh makan Bu. Orang makan Bu. Ini boleh dong. Pagi-pagi dong, Bro. Kalau pagi-pagi kakak lagi. Kayak solidaritas. Tuh. Oke. Ini akan ibu masukkan ke dalam nilai aktifan ya. Oke, Bu. Pertanyaan yang pertama, kenapa Indonesia pernah beberapa kali mengganti aturan dasar negara? Saya, Bu. Oke, Cia. Karena situasi politik dan kebutuhan negara berubah sehingga aturan dasarnya perlu disesuaikan. Oke, bagus sekali, Bu. Oke. Dari aktifan buat Cia ya. Oke, Bu. Terus pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan penting antara Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Rizky. Setelah amandemen, sistem pemerintahan itu lebih demokratis, juga ada kekuasaan dan dibatasi dan banyak lembaga baru yang dibentuk seperti MK dan juga DPD. Bagus sekali ya, Rizky. Terus pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, periode Undang-Undang Dasar mana yang paling berdampak pada kehidupan masyarakat saat itu? Dan mengapa? Banyak yang menganggap bahwa reformasi ini paling berdampak dan karena membuka kebebasan berpendapat dan memperkuat demokrasi. Iya, bagus sekali. Oke. Makasih ya yang sudah aktif. Sama Bu. Sama-sama Ibu. Sekarang kita masuk ke materi inti ya. Tolong perhatikan baik-baik karena ini akan ada pembahasan berupa LKPD. Nah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan pada 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Nah, undang-undang ini disahkannya pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI sehari setelah proklamasi. Alasan dibuatnya sebagai landasan hukum dan konstitusi bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka. Alasan digantinya hasil dari konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag yang mengharuskan Indonesia berubah menjadi negara serikat atau yang kita sering sebut RIS. Lalu yang kedua ada Undang-Undang RIS yang berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Silahkan duduk. Alasan dibuatnya adalah untuk mengimplementasikan kesepakatan KMB sebagai syarat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Nah, alasan digantinya karena bentuk negara serikat terkait ini dinilai tidak sesuai dengan jiwa persatuan banyak negara bagian RIS yang membubarkan diri dan bergabung kembali ke RI. Nah, ini peta
terarisnya ya bisa dilihat bahwa di sini Indonesia tuh dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Yang merah itu Republik Indonesia, yang kuning itu negara Indonesia Timur, yang putih itu negara-negara yang sebelum masuk ke Republik Indonesia. Lalu jika disatukan merah, kuning dan biru itu disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku pada 13 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, alasan dibuatnya ini untuk menggantikan konstitusi RIS setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan NKRI yang berstatusnya sementara. Nah, alasan digantinya karena Badan Konstitusi hasil pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang dasar baru karena perdebatan ideologi yang menyebabkan instabilitas politik yang parah. Lalu yang terakhir adalah konstitusi kita saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku dari 5 Juli 1959 hingga sekarang. Nah, diberlakukan kembalinya melalui dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengubarkan konstituante dan menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. Lalu alasan kembalinya ini untuk mengatasi kegagalan konstituante dan krisis politik yang mengancam persatuan nasional darurat negara. Nah, pelaksanaan ini undang-undang ini berlaku pada masa Orde Lama, yaitu masa demokrasi terpimpin, dan dilanjutkan pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1968. Oke, sekarang mengerjakan LKPD ya. Oh my god. Jadi ibu akan membagi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Masing-masing kelompok ada perwakilan 1 orang untuk mengambil 1 periode di ember konstitusi ini. Wow. Iya. Siap. Ayo siapa yang mau ke depan? Cia. Ada 1 ya? Boleh ya? Wah, dapat apa? Dapat hikmah. Nah, ini boleh. Dimarahin tuh. Itu saya dari saudara Bu ini barusan juga. Ibu, aku mau main bola-bolanya, Bu. Gak boleh, Tesya. Aku mau ambil bola-bolanya. Oke. Aku tapi ya. Bu mau saya bawa teman teman. Ya, ini udah, Bu. Wah, ini buat saya. Apa aja ya? Oke. Ini buat saya ya, Bu. Boleh dong, kelas selanjutnya dong. Bisa kelas lagi. Terima kasih, Bu. Ini apa lah? Oh iya, makasih. Makasih, Bu. Kalian kerjakan ya. Kerja kelompok. Oke, satu ada yang ada, Bu. Ini tuh di mananya? Siapanya ini? Bisa dijawab. Oh, bisa jawabnya. Tapi ini pakai infografi. Oh gitu. Oke Bu, terima kasih. Bu bisa dijawab pakai info dulu. Bisa. Ya, kalau udah lulus. Siap. Aku kerjain dulu ya. Ya. Oke. Bu yang aplikasi dulu. Enggak, aku lagi kerjain ini. Apa sih kamu so asik? Bisa pakai A ya. Bisa pakai HP, bisa lihat WA, lihat Google. Oh pakai iPhone. Teknologi udah lama sih. Cuma di sini doang aku yang boleh pakai AI. Di yang lain nggak boleh. Katanya ya, sesat itu yang lain. Enggak, kalau yang lainnya buat kreatif mungkin ya infografisnya. Siap Bu. Kalau ada yang terkendala bisa tanyain aja. Oke. Baik Ibu. Pegonya siapa? Kok aku? Enggak, bukan. Bu Tasya nyanyi terus, Bu.
Wah, udah berdiri, Bu. Oh my god, oh my god. Lagi pemimpin diskusi tadi. Iya, bukan nyanyi jawaban malah buka Shopee, Bu. Kasihan, kasihan. Udah jangan makan. Oh, Emi juga buka Shopee, Bu. Enggak. Bukan ngomongin Waktunya sebentar lagi ya. Enggak bawa. Pemerintah ini bukan. Apa itu pas pula? Iya, ini. Oh, DS 19 ada kamu kasih banget buat kalian. Ayo, fokus sama kamu. Oke, waktunya habis. Siapa yang mau presentasi pertama? Silakan. Oke, kelompok 1. Silakan Yasmin. Adidah. Ya, jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, kelompok kami itu kebagian materi tentang periode berlakunya Undang-Undang RIS. Nah, ini tugas yang udah kita buat. Asik. Nah, jadi Undang-Undang RIS itu mulai berlaku pada 27 Desember tahun 1949 sebagai hasil konferensi meja bundar yang disahkan oleh Republik Indonesia dan BMO. Lalu, pembentukan konstitusi itu merupakan konsekuensi dari kesepakatan antara Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri konflik serta memberikan pengakuan kedaulatan meskipun dalam bentuk negara federal. Nah, lalu sistem federal ini itu tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai negara kesatuan dan banyak ketentuan dari daerah untuk kembali bergabung dengan Republik Indonesia. Dan akhirnya Undang-Undang RIS ini diambil pada 17 Agustus 1950 dengan UUDS 1950. Dampaknya Indonesia itu memperoleh pengakuan kedaulatan penuh dari Belanda, tetapi juga muncul ketidakstabilan politik karena adanya perbedaan kepentingan antar negara bagian. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Ibu ada kuis nih. Krisis. Bisa pandemi itu. Terus apa tuh? Bereskan dulu ya. Bu, kamu jangan makan, Bu. Oke, di dalam kuis itu Ibu membuat game yang namanya ruang kalian, di mana di situ tuh kalian akan membuka pintu yang ada pertanyaan tentang konstitusinya. Yang di setiap pintu itu memiliki tingkat pertanyaan yang berbeda. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, jika kalian sudah mengerjakan soal di pintu pertama, nah kalian akan dikasih apresiasi. Nah, dan kata kunci. Nah, kata kuncinya itu yang kalian harus hafal karena itu yang akan menjadi kunci terakhir untuk membuka pintu terakhir agar kalian bebas. Wow. Oke, setelah Ibu membaca hasil kalian ya, Ibu melihat perkembangan yang baik. Dan ada satu nih yang paling tinggi nilainya. Apa, Bu? Tahu gak? Yang paling tinggi nilainya Yasmin Umaira. Selamat Yasmin. Sekarang silakan ya kalian scan refleksi untuk agar Ibu mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar bersama Ibu. Senang sekali Bu. Senang sekali. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kalau sudah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Putri, silahkan.
Nah, jadi itu hari ini kita tadi mempelajari tentang periodisasi awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia itu sendiri, Bu. Nah, itu tuh ada UUD 1945, Konstitusi RIS, sama UUD sementara 1950. Nah, terus itu tuh kembali lagi kepada UUD 1945, Bu. Nah, perubahan-perubahan itu tuh menunjukkan bahwasannya konstitusi itu dapat berkembang sesuai kebutuhan bangsa, Bu. Nah, setelah 4 periodisasi yang udah dijabarkan tadi, jadi kesimpulannya setelah kemerdekaan Indonesia itu berusaha terus berkembang, bertahan sebagai negara yang berdaulat yang menjunjung nilai masyarakat terbukti dengan perkembangan politik dan demokrasi yang dinamis. Oke, pesan moral pembelajaran hari ini adalah konstitusi bukan hanya aturan, tetapi cermin kesepakatan bangsa tentang bagaimana kita hidup bersama. Untuk pertemuan berikutnya, silakan baca materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pastikan kalian memahami perubahan-perubahan pentingnya. Oke, Bu. Siap. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dipimpin oleh KM ya. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran tadi, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Hati ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bu.